Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Absurd Nazam Ajis. Kali ini kita berada di Extraordinary Proof, di mana kita mencari bukti lebih tentang isu-isu yang beredar di masyarakat. Siapa yang tidak kenal dengan Front Pembela Islam atau disingkat FPI? Ormas Islam yang didirikan tahun 90-an ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Sejak awal didirikan, FPI sudah mulai gencar berdakwah dengan slogannya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tapi di samping hal itu, FPI tidak lepas dari stigma negatif masyarakat, seperti radikalisme, intoleran, sering disematkan kepada ormas itu. Lantas apa sebenarnya tujuan FPI? Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Ketua DPC FPI Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dan saya bertanya tentang organisasi Front Pembela Islam. Mari dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari tadi pertanyaan dari AA ya, apa tujuan FPI didirikan ini? Mungkin dari imam besar kita ya. Saya mewakili pribadi aja ini ngomongnya ya. Soalnya kalau mewakili umum kadang ada yang beda gitu pendapatnya. Saya mewakili pribadi aja. Mungkin kalau FPI kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, itu FPI. Jadi mungkin kalau kita dari FPI, kalau seandainya ada perkara baik, mungkin dari agamanya, sosialisasinya, pengajian, rotiban, maulidan atau apanya, pasti kita mengajak gitu. Atau mungkin dari sosialisasinya saling bantunya nih, kalau ada gempa kan banyak korban, kalau ada banjir banyak korban, mungkin kita juga pasti bantu gitu dari FPI. Mungkin dari segi tenaganya, mungkin dari segi materinya atau apapun pasti kita bantu gitu. Itu kan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kata Habib Rizik itu untuk mencegah kemunkaran. Kalau kita kan di FPI mencegah kemunkaran ada apanya? Ada standar organisasinya gitu, seperti itu. Mungkin kalau di media sekarang kan banyak FPI untuk mencegah kemunkaran langsung sweeping, langsung menghancurkan apa-apa, enggak. Kalau FPI kita wa tanhauna 'anil munkar ini ada standar organisasinya. Mungkin tadi udah dikatakan kalau mungkin di satu kampung ada kemaksiatan, ada prostitusinya, ada mungkin yang jualan minuman alkoholnya, mungkin apapun itu terus mengganggu masyarakat nih. Masyarakat laporan kepada FPI karena di kampungnya ada keresahan mengganggu ketenangan masyarakat, laporan ke FPI, FPI nggak langsung sweeping gitu. Mungkin FPI juga ada standar organisasinya. Mungkin kalau pertama FPI pasti ngirim surat dulu ke orang yang punyanya, yang punya kemaksiatan itu, yang punya tempat maksiat itu. Mungkin kita pakai surat biar tempat maksiat itu ditutup karena meresahkan masyarakat, seperti itu. Nah, kalau mungkin udah disurati ini orang yang punyanya, yang punya tempatnya, kita surati, kita surat juga ke desa, surat juga ke Polsek biar tempat ini ditutup karena meresahkan masyarakat. Kita kasih jangka, mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bagaimana kita musyawarahnya bersama masyarakat. Kalau mungkin kita kasih jangka waktu 1 atau 2 bulan itu belum tutup, kita langsung jemput bola langsung ke tempatnya gitu. Pertama kita ke tempatnya, kita pengen ngobrol sama yang punyanya, bagaimana ini tempat karena meresahkan masyarakat, banyak yang mabok di sini, banyak yang mungkin meresahkan dari segi apapun. Ini masyarakat pengen ditutup, kita ngobrol dulu sama yang punyanya. Kita ngobrol-ngobrol, kita udah beres ngobrol, kita kasih jangka waktu mungkin sekitar 2 bulanan lagi. Kita 2 bulan lagi kasih jangka waktu, masih belum ditutup juga, Kapolsek juga mungkin belum bertindak, desa enggak bertindak juga, mungkin kita langsung turun ke lapangan. Itu yang dinamakan sweeping, yang ketiga itu. Jadi kita dari FPI enggak langsung sweeping untuk wa tanhauna 'anil munkar ini.
untuk mencegah kemunkaran ini kita tidak langsung sweeping. Jadi kita pakai surat dulu, kita ngobrol dulu, kita surat desa, surat polsek, semua pakai surat, kita pakai obrolan dulu, nggak langsung sweeping. Dan yang terakhir, kalau mentok-mentok masih nggak ditutup, masyarakat resah, kita langsung turun seperti itu. Kalian bisa melihat bahwa Front Pembela Islam atau FPI tidak semata-mata melakukan sweeping atau pemberantasan kemaksiatan dengan semena-mena. Mereka memberikan surat dulu kepada pihak berwajib atau memberikan keluhan, yakni bukan keluhan FPI tapi keluhan masyarakat sekitar yang merasa resah dengan adanya kemaksiatan tadi. Jadi FPI tidak seperti yang kita lihat di media-media, mereka langsung sweeping atau anarkisme atau apapun lah itu katakan. Mereka akan memberi surat dulu kepada kepolisian. Tapi jika kepolisian tidak menindaknya, maka FPI mau tidak mau akan turun karena itu adalah kemaksiatan. Tujuan FPI adalah amar ma'ruf dan nahi munkar seperti yang kita lihat tadi. Di setiap ada kemaksiatan, FPI akan turun. Jadi menurut saya, ini opini saya pribadi, jika ada anarkisme yang dilakukan oleh FPI di kala sweeping atau pemberantasan kemaksiatan tadi, maka bisa dipastikan itu bukanlah dari kehendak FPI itu sendiri, melainkan mungkin ada oknum-oknum atau provokator yang memperkeruh suasana tadi. Kita harus melihat dua sisi, jangan hanya satu sisi saja. Karena saat kita melihat satu sisi saja, maka kita akan termakan oleh opini media. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin karena saya mungkin tidak dalam terjun kepada politik, mungkin saya bisa jawab tidak gitu ya. Tidak ada kepentingan politik sedikit pun FPI ini. Jadi FPI lurus-lurus aja. Kalaupun FPI untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, pasti FPI perjuangkan itu. Jadi siapapun, mau partai apapun yang mengganggu, yang ingin mengganggu, menghancurkan bangsa negara, insya Allah FPI langsung turun, mau partai manapun. Jadi FPI nggak belas kasihan nih kepada partai manapun. Kalau sekiranya dia ingin menghancurkan bangsa dan negara, ingin meresahkan masyarakat, ingin merugikan masyarakat, FPI langsung turun gitu, seperti itu. Kita sudah dengar tadi bahwa Front Pembela Islam tidak ditunggangi politik manapun. Jika ada salah satu pihak dari parpol, dari partai, dari kelompok manapun yang ingin merusak Indonesia, maka FPI disitulah akan pasang badan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalian yang berpikir, mungkin FPI ditunggangi politik A, mungkin FPI ditunggangi politik B. Tidak seperti itu. FPI akan berjuang demi kesatuan negara Republik Indonesia. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian saya penasaran dengan isu-isu yang ada di masyarakat juga. Isu ini terkait dengan prasangka-prasangka buruk masyarakat terhadap FPI tentunya. Dan bagaimana tanggapan dari Ketua DPC FPI Kota Sukabumi? Mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya mengusulkan untuk tabayun dulu gitu ya. Kan banyak sekarang di setiap kecamatan ada ketua-ketua DPC-nya, ada di desa ada ketua DPRA-nya, di kabupaten ada ketua DPW-nya, di kota ada ketua DPW-nya, di provinsi ada ketua DPD-nya, di pusat ada, di seluruh Indonesia ada ketua DPP-nya. Jadi Anda boleh langsung tabayun dulu ke siapa saja. Mungkin kalau Anda canggung kepada DPP, kepada DPD, kepada DPW, mungkin bisa langsung kepada DPC. Sekarang kan banyak berita yang dipelintir ya, menyudutkan FPI, katakan seperti itu. Anda boleh langsung tabayun dulu, karena mungkin sekarang media banyak yang dipelintir, banyak yang salahnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau Anda tidak tabayun, yang ada di dalam hati Anda mungkin sifat suudon aja, mungkin seperti itu. Jadi boleh langsung tabayun aja. Kalau pengen tahu
akar sampai pohonnya FPI langsung tabayun aja gitu seperti itu. Kalian masyarakat yang sering berprasangka buruk terhadap Front Pembela Islam. Seperti saya misalkan, saya sering bertanya apakah benar FPI seberingas itu atau FPI seanarkis itu, radikal, intoleran. Maka dari itu saya sedikit mencari tahu, datang ke markas FPI DPC Gunung Puyuh dengan mengobrol dengan ketuanya langsung. Dan saran dari ketuanya tadi, kita harus mencoba untuk tabayun atau mencari tahu dulu sebenarnya apakah seperti itu kebenarannya. Jika ada isu tentang anarkisme, radikalisme, intoleran, apakah benar seperti itu? Atau itu adalah isu yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba umat Islam? Ke pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan, benar-benar menjadi pertanyaan pribadi saya karena saya melihat ada benturan antara dua ormas besar Islam, yaitu Front Pembela Islam dan Banser. Siapa yang tidak kenal Banser? Ormas Islam terbesar pertama, bisa saya katakan urutan pertama di Indonesia. Banser sebagai sayap militer bagi saya, sayap militer umat Islam yang saya hormati. Saya suka juga terhadap Banser dengan toleransinya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat ada benturan antara FPI dan Banser. Sebetulnya ada apa? Apakah benar benturan itu terjadi karena memang ada kesalahpahaman atau ada adu domba? Kita lihat penjelasan. Ya, mungkin pertanyaan ini saya jawabnya hati-hati ya, karena saya juga tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Saya juga tidak bisa membenarkan satu sama lain, karena saya juga jujur aja saya mondoknya di NU. Guru-guru saya kalau berdasarkan organisasi asli NU gitu. Tapi saya kebenaran saya jadi pengurus di FPI. Saya jawab aja ya. Karena mungkin kalau saya pribadi saya gitu ya, jawabnya itu ada oknum aja gitu. Oknum untuk apa? Untuk bisa mengadu domba FPI dan Banser gitu ya, seperti itu. Misalnya sekarang kan berita banyak sekarang akun-akun pak gitu ya, FB, YouTube atau katakan apa itu, dia kirim berita untuk menjelekan satu sama lain, misalnya untuk menjelekan FPI, Banser kan pasti sedikit banyaknya orang Banser pasti FPI gini, FPI gini gitu. Kadang akun pak itu ngirim kejelekan Banser. Nanti juga FPI ada dikasih sifat suudon juga, Banser gini gini gini. Padahal itu ada oknum yang lain untuk apa? Untuk mengadu domba FPI dan Banser gitu, seperti itu. Kalau saya usulkan kepada masyarakat ini ya, kalau masalah FPI dan Banser boleh langsung tabayun, misalnya ada anggota FPI yang salah langsung tabayun kepada anggotanya, atau ada Banser yang salah langsung tabayun kepada anggotanya. Kalaupun salah boleh langsung minta maaf, FPI yang salah boleh langsung minta maaf, Banser yang salah boleh langsung minta maaf juga. Tong saling keras kepala gitu ya. Karena mungkin kalau kita seakidah, kita kan seakidah, semadhab juga Syafi'i gitu, Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Maturidiyah juga akidah kita. Ya kita kalau kita seagama gitu ya. Tapi kita kan diam di negara Indonesia ini. Bagaimana kita saling dorong ini, saling saling pelukan, saling semangatin gitu. Saling kasih semangat untuk apa? Untuk keutuhan warga negara Indonesia ini. Kalaupun ada satu sama lain ada yang salah, boleh langsung tegur, langsung tabayun dulu, jangan saling menyalahkan. Nanti bisa ada tabrakan yang lain, saling memanas gitu, seperti itu. Mungkin intinya saling tabayun. Kalau ada yang salah, kalau mungkin itu ada tagar bubarkan FPI atau Banser, itu ada oknum saja gitu ya. Hakikatnya kita seakidah, semadhab, kita sewarga negara Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan FPI dengan Banser baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya bisa katakan seperti itu karena saya juga banyak kenalan saya atau teman-teman saya dari NU gitu ya. Kita berhubungan baik aja. Mungkin itu ada oknum saja seperti itu. Terakhir Ustadz, harapan
dari Ustadz untuk masyarakat dan lebih luasnya untuk Indonesia ini dari opini seorang ketua DPC FPI. Silakan Ustadz. Ya mungkin pribadi saya, mungkin ya keinginan saya bagaimana organisasi Islam semuanya ini saling kasih semangat, saling sambung silaturahmi untuk keutuhan warga negara Indonesia ini. Kalaupun ada saling salah ya kita saling memaafkan, saling tabayun. Nah, untuk warga negara Indonesia, untuk masyarakat, jangan sesekali kita memponis satu sama lain ataupun organisasi satu sama lain. Lebih baiknya kita tabayun lagi. Ya intinya untuk keutuhan warga negara Indonesia ini, itu mau itu masyarakat, mau itu organisasi, mau itu kiainya, mau itu santrinya ataupun non muslimnya, kalau untuk diam di negara Indonesia ini kita harus saling semangatkan, saling dukung, saling mendukung kepada kebaikan. Kalaupun ada kejahatan, kita harus saling bergandengan juga untuk mencegahnya atau membubarkannya gitu. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang berkepentingan gitu untuk menghancurkan warga negara Indonesia ini, untuk menghancurkan NKRI ini gitu. Nah, kita bagaimana saling bergandengan yang kuat dari masyarakat atau organisasi yang lainnya, organisasi atau non muslim juga, untuk mencegahnya gitu. Kita harus saling utuhkan, ini harus utuh lah NKRI ini dengan baik gitu. Seperti itu. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga waktunya telah meluangkan waktu di channel Nazam Hadis. Siap. Ya, kita bisa melihat bahwa di sini ada miskomunikasi. Mungkin ada isu-isu dari pihak Banser maupun pihak FPI, katakanlah provokator, yang mengatakan bahwa oh FPI seperti ini, di Banser pun seperti itu. Kadang saya miris karena sesama umat Islam, sesama ormas Islam, mengapa harus berseteru? Tapi akhirnya saya terbuka pikiran saya bahwa tidak ada apa-apa sebetulnya. FPI baik-baik saja dengan Banser. Banyak anggota pengurus FPI itu sebetulnya basicnya mereka adalah NU. Jadi mereka anggap NU adalah rumah besar bagi FPI. Seperti kata Habib Rizik, saya pernah dengar bahwa NU adalah rumah besar FPI. Jadi jika ada isu-isu tentang bentrokan atau ada tagar bubarkan FPI, bubarkan Banser, saya yakin itu adalah opini dan isu yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan umat Islam. Maka bersatulah, saya ingin melihat umat Islam bersatu. Maka saat FPI dan Banser bersatu, maka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI, mereka tidak akan bisa lagi untuk melakukan atau action terhadap skenario-nya. Sekian bincang-bincang saya dengan Ketua DPC FPI Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari perbincangan saya dengan beliau, sehingga kita tidak lagi berburuk sangka tentang FPI. Saya dulu berburuk sangka, menyangka FPI adalah ormas radikal, intoleran seperti yang ada di media sosial. Tapi setelah saya mengobrol ternyata tidak seperti itu. Bahkan mereka sangat toleransi. Saat saya berbeda pendapat misalkan tentang kebebasan berpendapat, saya menjunjung tinggi freedom of speech. Saya menjunjung tinggi kebebasan beragama. Saya menjunjung tinggi itu kebebasan. Tapi mereka tetap menghormati opini saya. Karena perbedaan bukan berarti kita harus saling bermusuhan. Untuk kalian yang masih saja ingin melihat permusuhan, jangan pernah berada di Indonesia ini. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, semoga kalian suka dengan konten ini. Tunggu episode-episode selanjutnya di Extraordinary. Saya akan mencari bukti-bukti lebih tentang isu-isu yang ada di masyarakat. Salam toleransi, hidup selalu kebebasan. Sampai jumpa.